Mas Cisan menjelaskan tentang 6M dalam manajemen sumber daya manusia, guys. Ayo kita simak penjelasannya berikut ini. Semuanya, kembali lagi bersama saya Jisan. Pada video kali ini kita akan membahas 6M dalam sistem manajemen sumber daya manusia. Oke, kita langsung saja. Apa saja sih 6M tersebut? Konsep 6M dalam manajemen sumber daya manusia adalah alat penting untuk mengoptimalkan kinerja organisasi. Pemahaman yang mendalam tentang setiap elemen 6M memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan strategis dengan lebih efektif. M yang pertama teman-teman adalah man atau manusia sebagai aset utamanya. Dalam man ini ada dua bagian penting. Yang pertama itu potensi dan keterampilan. Jadi manusia adalah aset utama organisasi. Memaksimalkan potensi dan keterampilan karyawan melalui pelatihan, pengembangan, dan motivasi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja organisasi. Bagian penting yang kedua dalam MAN itu ada komunikasi dan kolaborasi. Membangun komunikasi yang efektif untuk mendorong kolaborasi antara karyawan dapat meningkatkan sinergi dan produktivitas. M yang kedua teman-teman ada money. Money itu adalah uang, alokasi dana yang bijaksana. Dalam money ini atau uang ini ada tiga aspek penting. Yang pertama itu ada penganggaran, yang kedua investasi, yang ketiga efisien. Penganggaran itu 5. Artinya apa? 5 ini maksudnya kalau kita mempunyai uang, kita mengalokasikannya dengan bijak. Kita harus membuat penganggaran itu katakan 5. Alokasi dana yang bijak meliputi penganggaran yang tepat untuk gaji, pelatihan, dan program kesejahteraan karyawan. 10 itu khusus untuk investasi. Investasi dalam pengembangan karyawan, seperti pelatihan dan pendidikan, akan meningkatkan produktivitas jangka panjang. 20 itu efisien, 20-nya efisien gitu. Menjalankan program efisien dan menghemat biaya operasional dan mengalokasikan dana untuk area yang lebih penting. Lebih banyak ke efisiennya ya teman-teman. M yang ketiga itu ada metode atau proses kerja yang efektif. Dalam metode ini ada tiga poin penting. Yang pertama itu ada peningkatan, yang kedua itu ada standarisasi, dan yang ketiga itu evaluasi. Dalam peningkatan, meningkatkan proses kerja melalui analisis dan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua itu standarisasi prosedur kerja yang dapat mengurangi kesalahan dan memastikan konsisten dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga itu ada evaluasi. M yang keempat itu ada matching ya teman-teman. Matching ini teknologi yang mendukung. Ada yang pertama itu ada otomatisasi, yang kedua itu ada digitalisasi, dan yang ketiga itu inovasi. Peran teknologi otomasi dapat meningkatkan efisien dan produktivitas. Yang kedua itu digitalisasi. Digitalisasi itu sistem dan proses kerja dapat mempercepat alur kerja untuk meningkatkan aksesibilitas informasi. Yang kedua itu inovasi. Tentu kita tahu tentang inovasi bahwa adopsi teknologi baru dan inovasi itu ada peluang untuk meningkatkan produktivitas ya teman-teman. M yang kelima itu teman-teman yaitu materials, bahan baku yang berkualitas. Dalam materials ini ada 3 poin penting. Yang pertama itu pemilihan, yang kedua itu pengadaan, yang ketiga itu pengelolaan. Dalam pemilihan itu kita harus memilih bahan baku yang berkualitas tinggi, dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko kerusakan atau kesalahan. Jadi dalam sebuah perusahaan itu kalau kita misalnya di bagian inventaris, kita harus bisa memilih bahan baku yang baik supaya perusahaan kita itu lebih terpercaya oleh
masyarakat atau konsumen kita. Yang kedua itu sistem pengadaan yang terstruktur dan efisien memastikan ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan secara tepat waktu. Yang ketiga itu pengelolaan bahan baku yang baik meliputi penyimpanan yang tepat, kontrol inventaris dan pencegahan pemborosan. Dan yang terakhir teman-teman atau yang keenam itu ada target pasarnya. Kita harus mempunyai target pasarnya. Kita memasarkan sebuah produk, kita harus mempunyai targetnya. Misalnya kita memasarkan produk yang misalnya buku tulis. Itu target pasarnya untuk anak sekolah, pegawai kantor dan lain sebagainya. Kita harus mempunyai konsep untuk bisa menargetkan barang produksi kita itu tepat sasaran ya teman-teman. Jadi dalam market ini pentingnya kita menentukan target pasar. Yang pertama itu ada 3 poin penting juga. Yang pertama itu menghindari kerugian. Yang kedua itu efisiensi pemasaran. Yang keempat itu pengembangan produk. Dalam menghindari kerugian, kesalahan dalam menganalisis target pasar dapat menyebabkan produk tidak laku dan bisnis mengalami kerugian. Jadi kalau kita tidak menganalisis target dulu terlebih dahulu sebelum meluncurkan produk, maka kita akan pasti mengalami kerugian. Yang berikut efisiensi pemasaran. Dengan memahami karakteristik konsumen, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran sehingga menghemat biaya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa produk yang kita luncurkan ini nanti tepat sasaran dan sangat suka dan sangat banyak penggemarnya di luar sana ya teman-teman. Jadi otomatis biaya hemat dan pendapatan meningkat gitu ya teman-teman. Yang berikut itu pengembangan produk. Informasi tentang target pasar membantu dalam pengembangan produk dan kebutuhan konsumen. Jadi kita dalam pengembangan produk ini kita harus cari tahu target pasar kita bagaimana sekarang. Apakah warga misalnya, apakah Indonesia itu misalnya sekarang saya ambil satu produk misalnya Indomie. Kalau misalnya Indomie ini sekarang ini sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, maka kita harus memperoleh lebih banyak karena peminatnya banyak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga materi ini sangat bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih.